27层。2层啊！忘了。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua I Can Have Infinity Engagement episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-9. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 8. Di hari Sabtu kemarin, kita sudah melihat bagaimana Abang Xiaoyun membungkam kesombongan Li Bufan. Bahkan dia yang sebelumnya begitu berani, kini menjadi sangat ketakutan. Karena bisa saja Xiaoyun menghabisinya. Sebenarnya hal itu bisa terjadi, namun seorang tetua bernama Dong Yutan telah tiba. Ia juga adalah guru dari Li Bufan. Jadi tidak heran mengapa Dong Yutan begitu membela Li Bufan, padahal yang salah memang adalah dia sendiri. Ketika Dong Yutan yang menyentuh Xiaoyun, Di Tian pun tiba untuk melindungi muridnya. Ia menjadi begitu marah atas tindakan Dong Yutan. Alhasil pertarungan pun dimulai antara dua tetua itu. Xiaoyun kembali mencoba untuk menyerang Li Bufan, namun lagi-lagi semua itu terhenti. Dan kali ini yang datang adalah tetua Li, yang merupakan penetua di aula penegak hukum. Dia mencoba untuk menghukum Xiaoyun, namun dihentikan oleh Tuan Suci. Meskipun Tuan Suci datang kemari, semua itu tidaklah menghentikan niatan tetua Li untuk menghukum Xiaoyun. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Tetua Li mengakui kalau Xiaoyun memang memiliki bakat hebat, namun ia telah berurusan dengan orang yang salah. Xiaoyun menghentikan perkataannya karena ia akan membuktikan ia ini pantas menjadi putra suci. Xiaoyun berencana untuk membuat prototipe tubuh kekacauan. Perkataannya itu hanyalah ditertawakan oleh tetua Li, karena ini adalah tindakan yang bodoh. Sebaiknya dia itu menghabisi diri sendiri dan meminta maaf kepada Li Bufan. Xiaoyun tidaklah peduli dengan perkataannya, karena ia akan menunjukkan dirinya ini sangatlah pantas. Tapi tetua Li tidak ada niatan untuk memberikan kesempatan kepadanya. Di Tian kembali dari pertarungan untuk melindungi muridnya. Selain itu, Dong Yutan telah ia bikin tidur tenang. Tetua Li berencana untuk menyelesaikan semua dendam mereka pada hari ini juga. Di Tian tidak terlalu peduli dan dendam masa lalunya. Namun karena ia berani melukai muridnya, maka Di Tian tidak akan tinggal diam saja. Pada akhirnya, Tetua Li pun akan memberikan kesempatan kepada Xiaoyun. Karena dia meyakini dia itu pasti akan gagal total. 他睡得很安。我俩的事争师尊。好，我就。 Ketika Xiaoyun sedang mencoba melakukan penerobosan, semua perhatian kini sedang tertuju kepadanya. Karena untuk mengeluarkan prototipe tubuh kekacauan, setidaknya harus memasuki sutra kekacauan tingkat 36. Bahkan para tetua membutuhkan waktu 200 tahun untuk bisa sampai ke tingkat 36. Tetua Li dan yang lainnya meyakini Xiaoyun itu akan gagal. Tapi tanpa mereka sadari, Xiaoyun telah menggunakan semua poin pencerahan yang sebelumnya ia dapatkan agar bisa memahami sutra kekacauan secepat mungkin. Seketika saja sebuah ledakan pun tercipta yang menandakan kalau saat ini Xiaoyun telah membuat penerobosan. Tidak hanya satu saja, namun dia telah 2 kali menerobos. Secara perlahan-lahan namun pasti, Xiaoyun terus saja naik. Di Tian mulai membanggakan pemahaman muridnya. Si Chuyu juga merasa keputusannya untuk mengikuti Xiaoyun adalah hal yang tepat. Akan tetapi Xiaoyun baru berada di tingkat 6. Masih ada 30 lantai lagi yang harus dirinya naiki. 27层。2层了。 Li Bufan yang awalnya meyakini Xiaoyun akan gagal seketika saja menjadi panik. Karena Xiaoyun itu terus saja maju tanpa henti. Kini 3 bunga telah berkumpul di atas kepalanya. Sistem memberitahu kalau setelah melewati lantai ke-10, maka akan membutuhkan 20 poin, maka akan membutuhkan 2 poin pencerahan untuk bisa menembus setiap level selanjutnya. Walaupun sempat kaget, Xiaoyun memilih untuk tetap melakukan pencerahan. Alhasil, ia pun dengan mudah mencapai lantai ke-18 saat itu juga. Di Tian meminta Lin Xiaoya dan Chi Chuyu untuk berlatih di samping Xiaoyun. Karena bagaimanapun saat ini, energi spiritual langit dan bumi sedang berada di sekitaran Xiaoyun. Dan apa yang dilakukan oleh Xiaoyun tentu saja akan berdampak baik kepada kedua gadis itu.
Tanda-tanda penerobosan kembali muncul yang membuat para tetua kaget. Sistem memberitahu kalau naik ke level 19 dan selanjutnya Xiaoyun akan menggunakan 3 poin pencerahan. Tentu saja hal ini membuat Xiaoyun pusing karena poinnya semakin menipis. Li Bufan mencoba meremehkan Xiaoyun, tapi dia itu langsung dihentikan oleh tetua Li. Karena sepertinya ia menyadari sesuatu yang besar akan terjadi kepada Xiaoyun. Hal ini juga dirasakan oleh Tuan Suci. Ia pun merasa senang karena tanah kekacauan mereka memiliki harapan besar untuk berkembang. Ditya merasa kalau Xiaoyun ini sangatlah mirip dengannya. Namun tetua Pu mencoba menyadarkannya kalau dia itu membutuhkan waktu 300 tahun untuk bisa mencapai lantai 36 Sutra Kekacauan. Lin Xiaoya dan juga Cicuyu telah mengalami penerobosan karena bagaimanapun mereka telah menerima energi spiritual yang begitu besar. Lin Xiaoya benar-benar senang, begitu juga dengan Cicuyu. Para murid yang melihat semua itu merasa bangga dan apa yang Xiaoyun lakukan. Mereka pun berkeinginan untuk menjadi pengikut setianya. Hanya saja mereka langsung dibuat kecewa karena penerobosan Xiaoyun harus terhenti. Ini semua terjadi karena poin pencerahannya sudah habis. Sayang sekali Xiaoyun harus terhenti di lantai 36. Para pendukungnya merasa sedih karena Xiaoyun hanya selangkah lagi menuju lantai 36. Di saat yang lainnya sedih, hanya tetua Li dan Li Bufan saja yang senang. Xiaoyun kebingungan harus mengisi poin kemana, karena tidak mungkin ia pergi ke counter pulsa untuk mengisi saldo poinnya. Sampai akhirnya beberapa poin tidak sengaja ia terima, karena Li Bufan dan tetua Li yang meremehkan kemampuannya. Li Bufan kembali meremehkan Xiaoyun sampai akhirnya ia dibuat terdiam. Karena saat juga Xiaoyun melanjutkan pemahamannya ke tingkat ke tingkat 36. Apa yang terjadi seketika saja membuat semua orang kagum kepada Xiaoyun. Sedangkan Li Bufan dan tetua Li hanya bisa melongo saja. Tetua Ditian kembali menyamakan hal ini dengan pencapaiannya. Namun tetua Fu mengingatkan kalau semua itu Ditian lakukan selama 300 tahun. Dengan pencerahan yang berhasil Xiaoyun lakukan, ia pun tak berhasil memasuki 7 alam terlarang. Dan begini ia juga telah membentuk prototipe tubuh kekacauan. Para murid di sana begitu mengidolakan Xiaoyun dan itu memang ada seseorang yang memiliki bakat yang besar. Di sini Xiaoyun pun menanyakan kepada tetua Li apakah sekarang dirinya telah memenuhi syarat untuk menjadi putra suci. Xiaoyun terus saja menatap tetua Li, hingga membuatnya tidak punya pilihan lain selain mengakui kalau Xiaoyun memang pantas untuk menjadi putra suci. Bahkan ia telah berhasil memukau semua orang dan bakat hebat yang ia miliki, dan menjadi yang termuda dalam membentuk prototipe tubuh kekacauan. Alhasil tetua Li tidak bisa menghukum Xiaoyun. Berhubung ia telah menjadi putra suci, Tuan Suci pun memberikan sebuah cincin kepadanya. Xiaoyun akan menyimpan cincin ini dengan hati-hati. Selain itu, dirinya jugalah yang akan memimpin para murid Tanah Suci Kekacauan dalam ekspedisi ke Sarang Naga Sejati. Perjalanan itu dilakukan untuk membuktikan kalau kekuatan Tanah Suci Kekacauan kini sudah tidak bisa diremehkan. Xiaoyun pun mengajak mereka semua pergi. Akan tetapi yang berjalan hanya mereka berdua saja. Sedangkan para murid lainnya tetap tinggal. Mereka pun sadar kalau utusan Tanah Suci Kekacauan hanyalah mereka berdua saja. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Lin Xiaoya dan juga Xiaoyun tiba di Sarang Naga. Mereka merasa tempat ini tidaklah seberbahaya apa yang dikatakan oleh orang-orang. Ditian pun muncul untuk menyadarkan kedua muridnya kalau Sarang Naga Sejati sangatlah mengerikan. Bahkan sudah banyak jenius yang tumbang di dalam gua itu. Selain itu, dari 100 orang jenius hanya kurang dari 10 saja yang bisa kembali ke Tanah Suci Kekacauan. Lin Xiaoya pun mengajak Xiaoyun untuk pergi, tapi Ditian memberitahu kalau di dalam gua naga sejati terdapat begitu banyak harta. Bahkan ia sendiri yang merasakannya. Kedua muridnya pun merasa bangga kepada Ditian. Terlebih lagi Lin Xiaoya meyakini pasti di sana ada begitu banyak wanita yang cantik memuja-muja Ditian. Alhasil Xiaoyun pun menjadi begitu tertarik dan ingin gurunya menceritakan pengalamannya di Gua Naga Sejati. Ditian mulai menceritakan kalau kala itu dia yang begitu hebat berhasil membuat begitu banyak peri jatuh cinta kepadanya. Tapi ceritanya seketika saja terhenti ketika sebuah serangan tertuju kepadanya. Yang mana itu semua berasal dari seorang wanita yang dikenal oleh tetua Ditian. Ia bernama Feng Xiao.
Nah, sing sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. 美貌仙子吧。你们爱听？一刀破万法。 Apa yang terjadi itu membuat Ditian benar-benar kesulitan. Ia pun meminta Feng Xiao untuk berhenti. Ketika mendengar suara dari wanita itu, seketika saja membuat bulu kuduk Ditian berdiri. Tanpa pikir panjang, ia pun pergi meninggalkan kedua muridnya, karena ia harus menghindari masalah besar itu. Tapi sebelum itu, Ditian meninggalkan pedang besar agar bisa digunakan oleh Xiaoyun. Sedangkan Lin Xiaoya mendapatkan sebuah tas yang mana ini hanya boleh dia gunakan ketika mereka dalam bahaya saja. Xiaoyun penasaran siapakah gadis itu sampai-sampai membuat guru mereka ketakutan. Sebenarnya Lin Xiaoya tidak mau menceritakan hal itu sampai akhirnya ia pun memberitahu seniornya kalau wanita tadi adalah senior Chang dari sekte Sansui. Kata tetua Su, wanita itu juga adalah milik guru mereka. Alhasil Xiaoyun pun menjadi semakin penasaran dengan detail ceritanya. Namun ketika ingin melanjutkan ceritanya, malah ada kereta kuda yang menghampiri mereka. Dengan sigap, Xiaoyun pun menghentikan kereta kuda itu karena ia sedang kepo dan kisah percintaan dari gurunya. 不知道了吧？水宗的李前辈。哦，告诉我全部信。则看署名。 Tapi wanita yang berada di dalam kereta ini merasa kesal karena ada yang berani menghentikan perjalanannya. Lin Xiaoya pun memintanya untuk keluar karena dia yakin seniornya pasti akan memberikan hukuman jika wanita itu berani menyentuhnya. Tantangannya pun diterima oleh wanita itu. Alhasil dia pun langsung memberikan tamparan manja kepada Lin Xiaoya. Inilah bayarannya karena telah berani menghentikan keretanya. Wanita yang bernama Zheng Yuqin. Dan di depan sana ada 3 pria yang mendengar keributan itu. Mereka tahu betul siapa Zheng Yuqin ini karena ia merupakan adik langsung dari Zheng Yufei. Mereka pun merasa khawatir kepada kedua orang ini karena harus berurusan dengannya. Berhubung dirinya sudah berada di dekat Gua Naga, jadi Zheng Yuqin ini ingin meregangkan badannya. Pertarungan pun langsung saja terjadi karena Lin Xiaoya tidak niatan untuk memberikan ampunan kepadanya. Dalam sekejap saja, Lin Xiaoya berhasil memberikan tekanan kepadanya. Ia bahkan meremehkan kemampuan Zheng Yuqin yang tidak sebesar bacotannya. Kesal dan ucapannya, Zheng Yuqin pun berhasil memanfaatkan sebuah celah agar bisa menyerang balik Lin Xiaoya. Tidak hanya itu saja, ia kembali memberikan tekanan kepadanya. Dalam pertarungan itu, sepertinya kemampuan dari Zheng Yuqin ini tidaklah sembarangan. Bahkan ia berhasil menekan balik Lin Xiaoya dengan begitu mudah. Dan kini dirinya akan mengakhiri hidup Lin Xiaoya dan teknik pedang miliknya. Dan formasi pedang yang mendominasi sudah pasti Lin Xiaoya tidak akan bisa pergi kemana-mana. Zheng Yuqin yakin betul semua ini akan melenyapkannya. Tapi serangan itu sudah mudah ditahan oleh Abang Xiaoyun. Ia bahkan memberikan pukulan manja agar Zheng Yuqin ini bisa sadar dia sedang berhadapan dengan lawan yang salah. Alih-alih sadar, ia malah merasa begitu marah atas kejadian itu. Zheng Yuqin pun akan melaporkan semua ini kepada kakaknya. Tapi Lin Xiaoya tidak tahu siapa itu Zheng Yufei. Ketiga orang ini memberitahu kalau Zheng Yufei adalah jenius yang terlahir dari tubuh ilahi 5 elemen. Dia bahkan setara dengan monster putra suci dari tanah suci kekacauan. Seberapa keras pun mereka menjelaskan, Xiaoyun sama sekali tidak mengenali siapa itu Zheng Yufei. Zheng Yuqin pun akan memanggil kakaknya dan kembang api, yang mana dia yakin kakaknya itu akan datang untuk menyelamatkannya. Dari atas bukit ada pria bernama Zhao Zi yang sedang memperhatikan mereka. Sedangkan kembang api tadi merupakan sinyal pemanggil. Zhao Yuqin pun memintanya untuk tidak lari jika Xiaoyun memiliki nyali. Dan senang hati Xiaoyun akan menunggu kedatangannya. Ketiga orang itu pun berusaha untuk memberikan peringatan kepada Xiaoyun kalau Zhao Yunpei ini pasti akan membuatnya menderita. Tapi lagi dan lagi Xiaoyun tidaklah takut kepadanya. Zhao Yuqin meminta Xiaoyun untuk tidak sepercaya diri itu karena bagaimanapun ia hanyalah pemilik tubuh panah. Xiaoyun memintanya untuk berhenti ngebacot. Alhasil perkataan itu membuat ketiga pria ini yakin Xiaoyun akan dihabisi. Tekanan yang begitu kuat langsung saja menghantam ketiga pria itu. Ini adalah penanda kalau Zhao Yunfei telah tiba. Ia penasaran siapakah yang berani menyakiti adiknya. Inilah pertama kalinya Xiaoyun bertemu dengan pemilik dari tubuh ilahi 5 elemen. Bagi Xiaoyun ini tidak sehebat dan apa yang orang-orang itu katakan. Kesal karena diremehkan, Zhao Yunfei langsung saja mengeluarkan kekuatannya agar Xiaoyun bisa mengingat namanya di hatinya.
Xiaoyun pun menjadi geli karena dia ini sama sekali tidak tertarik dengan seorang pria. Pertarungan pun langsung saja terjadi di antara Zhou Yunfei menghadapi Xiaoyun. Ketiga orang ini dan juga Zhou Yuqing sama sekali tidak percaya bagaimana bisa Yunfei yang sekuat itu bisa diimbangi oleh pria yang sama sekali tidak mereka ketahui. Bagi Lin Xiaoya, tubuh 5 elemen tidak akan mungkin bisa berbuat apapun di hadapan seniornya. Zhou Yuqing pun meminta kakaknya untuk berhenti bermain-main. Alhasil Zhou Yunfei pun akan mengeluarkan semua kemampuan yang ia miliki. Bukannya takut, Xiaoyun malah mengejeknya karena dia itu hanya menjadi teladan bagi adiknya. Kesombongan Xiaoyun semakin membuatnya marah dan saat juga ia akan melakukan serangan pamungkasnya kepada Xiaoyun. Mereka pun, ketiga orang ini pun menjadi begitu senang karena bisa mendapatkan kesempatan langka ini untuk melihat Zhou Yunfei menggunakan tinju ilahi 5 elemen. Ketika Zhou Yunfei menggunakan tinjunya, maka Xiaoyun juga menggunakan tinju hegemoni tingkat 9. Dalam adu serangan itu sudah jelas kalau yang menang adalah abang Xiaoyun. Bahkan Zhou Yunfei sampai dibuat tidak berdaya hanya dalam satu kali tinjuan saja. Sistem pun memberikan selamat kepada Xiaoyun karena telah mendapatkan poin pencerahan berkat orang-orang yang terkesan kepadanya. Xiaoyun pun berusaha untuk mengakhiri pertarungan itu, tapi Zhou Yunfei tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Ia pun mulai melakukan sesuatu yang mana kekuatannya sendiri meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Zhou Yunfei akan melakukan segala cara agar tidak kalah dari orang-orang seperti Xiaoyun. Ia pun membuka alam 5 elemen yang mana itu adalah sebuah formasi atau layaknya sebuah domain agar bisa mengurung Xiaoyun. Kekuatan ini hanya ada di alam penerobosan roh saja. Bisa dikatakan kalau saat ini Zhou Yunfei telah melampaui kekuatannya sendiri. Dengan begitu sombongnya, Zhou Yuqing pun memberitahu Lin Xiaoya kalau ini adalah domain 5 elemen yang diciptakan oleh tubuh ilahi 5 elemen. Jadi sudah jelas kalau Xiaoyun tidak akan bisa mencegahnya, apalagi dia itu hanyalah pemilik tubuh manusia saja. Selain itu, kakaknya itu adalah tubuh dewa tingkat 2. Ini tidak akan bisa dibandingkan dengan Xiaoyun yang menggunakan tubuh panah. Lin Xiaoya pun menjadi khawatir dengan nasib seniornya. Sedangkan Zhou Yunfei memberikan pujian kepada Xiaoyun karena mampu menekan dirinya sampai sejauh ini. Jadi untuk menghormati kekuatannya, ia akan memberikan kematian yang pantas untuk Xiaoyun. Rotasi 5 elemen pun mulai dirinya gunakan, yang mana semua itu pasti dirinya yakini akan menyerap Xiaoyun sampai menjadi abu. Sayang sekali sepertinya ia terlalu meremehkan kekuatan dari abang Xiaoyun. Dengan begitu santunya, ia langsung saja mengeluarkan lonceng kekacauan untuk menangkis serangan tersebut. Pada akhirnya, orang-orang pun menjadi tahu kalau kemungkinan besar Xiaoyun adalah putra suci dari tanah suci kekacauan yang baru-baru ini membuat kejadian besar. Alhasil, ketiga pria tadi pun langsung memberikan dukungan penuh kepada Xiaoyun. Tapi bagi Zhou Yunqi, kekuatan tanah suci kekacauan tidak sebesar apa yang mereka katakan. Hal yang sama juga Zhou Yunfei pikirkan. Jadi dia pun meningkatkan kekuatan serangannya. Xiaoyun memberitahu kepada mereka semua kalau mulai hari ini tanah suci kekacauan bukanlah sesuatu yang dapat mereka remehkan. Alhasil, tinju yang Xiaoyun lancarkan langsung saja menghancurkan domain ini dan mementalkan Zhou Yunfei. Sebenarnya Xiaoyun hanya ingin bermain-main saja dengan pemilik tubuh ilahi 5 elemen. Nah, sayang sekali lagi seri-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Setelah masalah ini selesai, sepertinya Xiaoyun dan juga Lin Xiaoya telah masuk ke dalam sarang naga sejati. Namun kemungkinan Xiaoyun terpisah dengan Lin Xiaoya. Jadi karena itulah ia pun terus memanggil-manggil juniornya. Namun kemanapun Xiaoyun mencarinya, keberadaan Lin Xiaoya tidak kunjung ia temukan. Sampai akhirnya ia mendengar suara teriakan dari Lin Xiaoya. Sepertinya dia itu telah ditelan oleh tanaman ini. Alhasil ketika Xiaoyun hendak menyelamatkannya, yang ada ia hanya melihat robekan baju dari Lin Xiaoya saja. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya.
Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.